Halo, selamat datang lagi di episode super spesial dari Ngegiring Nalar. Hari ini kita mau membahas sebuah tren baru. Kalau tren itu bisa keren, positif. Ini trennya sucks, man. Tren ini sangat-sangat buruk buat kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Lagi ramai pola intimidasi kepada individu oleh sekelompok orang. Cuman karena status yang diupdate di sosial media ini adalah persekusi. Persekusi adalah perburuan sewenang-wenang, ini pakai kata-kata sewenang-wenang, terhadap seseorang oleh sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Aktivitas dari persekusi adalah biasanya mengintimidasi, menganiaya, sampai menyakiti tanpa mengingat atau berpikir mengenai kemanusiaan atau keadilan yang ada. Koalisi anti persekusi sudah mencatat dalam waktu beberapa minggu terakhir sudah ada 59 kasus persekusi. Gokil, men. Ngetren banget kayaknya persekusi. Semua berawal dari status di sosial media. Ingat gak episode Ngegiring Nalar tentang jempolmu harimaumu? Nonton sebentar deh sedikit yang ini nih videonya. Beda pendapat di negara demokrasi itu sudah sangat biasa. Tetapi beda pendapat harus dibarengi dengan rasa percaya, rasa saling menghormati. Udah nonton kan? Bahwa di zaman sekarang kita harus berhati-hati, apapun yang kita share itu bisa berdampak merugikan persatuan Indonesia. Tetapi bukan berarti cuman gara-gara itu, cuman gara-gara tersinggung saja kita berhak untuk mempersekusi orang lain. Sebagai warga negara kita harus patuh hukum. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Karena ada Pak Polisi. Itu kan tugasnya Pak Polisi, ya nggak? Sama ibu polwan-polwan yang cantik-cantik. Dan jangan sampai persekusi atau main hakim sendiri nih bisa melebar gitu. Polisi harus benar-benar menjadi penengah dan juga melayani masyarakat agar tindakan-tindakan main hakim sendiri ini, jangan sampai terjadi deh. Karena meresahkan banget. Jika kita terus membiarkan persekusi ini, akan berbahaya buat kehidupan demokrasi negara ini. Kalau saya ada unek-unek di kepala saya yang saya mau ngomongin, baik itu tentang seseorang, atau tentang politisi, atau apapun, atau keadaan, saya berusaha, saya tulis, tapi saya nggak mau jadi post deh. Karena saya nggak mau jadi polemik. Tapi kalau bener-bener ini sudah menyangkut kemanusiaan atau keadilan sosial, barulah saya tulis. Saya tulis dengan cara-cara fakta. Ini faktanya, apa yang harus kita lakukan. Negara yang demokratis adalah negara yang membiarkan warga negaranya untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tetapi di saat bersamaan juga warga negaranya wajib untuk belajar cara yang baik mengungkapkan pendapat mereka. Penggabungan fakta, visi untuk kebaikan negara itu sangat penting. Udah gitu di zaman sekarang jangan main-main unggah status-status yang provokatif karena itu berbahaya buat persatuan Indonesia. Ciri-ciri mereka yang ingin mempersekusi seseorang. Tahapannya ada seperti ini nih biasanya nih. 1, mereka melacak. Ini host yang Ngegiring Nalar nih tinggal di mana nih ya? Jakarta bagaimana? Apa tinggal di mana nih ya? Kedua, mereka membongkar identitas. Ini orangnya keriting, ada tai lalat di sini. Siapa ini ya? Kita bongkar aja identitasnya nih, kita sebarin ke teman-teman kita di organisasi ormas yang lain, ya kan? Ketiga, mengajak orang untuk memburu target. Ini disebarin di Facebook. Wah, ini dia nih gini-gini, dia gini-gini nih, menghina ini, menghina itu. Keempat, bila mereka sudah berhasil melacak tempat tinggal targetnya, mereka menggerebek. Diskotik kali digerebek ya? Tempat-tempat mesum tuh pantas digerebek, tapi orang yang punya pendapat mah ngapain digerebek, iya kan? Nah kelima, agak aneh nih, dipaksa meminta maaf sampai harus tantang di atas materai. Orang harus saling menghargai pendapat orang. Itulah negara demokrasi. Kesimpulannya, kegiatan persekusi ini oleh ormas itu sangat membahayakan untuk demokrasi di negara ini. Masa ada sekelompok orang yang merasa di atas hukum dan berhak untuk menghakimi orang lain? Polisi saja untuk menangkap seseorang harus berdasarkan laporan, harus berdasarkan pengintaian dulu, habis itu harus berdasarkan hukum. Dan itu juga ada prosedurnya. Ini tiba-tiba langsung ngambil aja. Nah, kalau tiba-tiba teman-teman diajak nih, ada yang beda pendapat nih sama kita nih, cereng nih orang ini. Jangan mau, karena kemungkinan besar kalau misal lo buru, lo main hakim sendiri, lo nanti yang masuk penjara.